Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru 2021. Selamat tahun baru semua jemaat kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan saudara, terus beribadah bersama kami. Terima kasih juga untuk segala usaha dalam pelayanan, dalam pemberian, dalam doa, dan dalam segala hal. Puji Tuhan, saya percaya semua tidak akan sia-sia, dan saudara akan dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, khususnya mengenai tema kita tahun 2021, God's Kingdom Reign, Unlimited Harvest, and Prosperity. Haleluya, mari kita berdoa, saudara yang kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memasuki tahun 2021 yang baru. Pada tanggal 1 ini kami alami kasih-Mu yang ajaib. Selama tahun lalu 2020, sekalipun di tengah-tengah badai kegelapan, badai COVID, tapi kami tetap survive. Tidak hanya kami survive, tetap hidup, tapi kami survive jadi berkat, dan terus jadi berkat. Gereja-Mu tidak dikalahkan oleh ketakutan, kegelapan, tapi gereja-Mu jadi berkat, bangkit berdiri di tengah-tengah situasi zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami ingin melangkah ke 2021, berfirmanlah di tengah-tengah kami, sampaikan firman-Mu Tuhan, nyatakan firman-Mu, bangkitkan kami, angkat iman kami tinggi-tinggi sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang kasih Tuhan, tema kita adalah God's Kingdom Reign, Unlimited Harvest, and Prosperity. Itu suara Tuhan yang kita dapatkan di tahun 2021. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5, dari ayat yang ke-15. Saya akan bacakan beberapa ayat, saudaraku. Karena itu, saya ulangi, Efesus pasal 5 ayat dari ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kirim puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolatlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan, saudara. Memasuki tahun yang baru, mari kita renungkan Efesus pasal 5 dari ayat yang ke-15 ini, saudaraku. Ayat ini sangat luar biasa. Hal yang pertama dikatakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Memasuki tahun 2021 ini, saudara, saya rindu kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Perhatikan dengan saksama, atau evaluasi bagaimana selama ini kita hidup. Ya, ada orang yang berkata, kita hidup santai saja. Yesus sudah mati di kayu salib, segala dosa kita sudah ditanggung, yang belum dan yang akan datang. Puji Tuhan, itu memang benar, saudaraku. Tapi juga bukan berarti bahwa kita bisa hidup seenaknya, saudaraku. Tuhan punya sesuatu untuk kita lakukan. Tuhan punya rencana untuk kita jalani, saudaraku. Jadi, kalau santai, ya betul, mengenai pengharapan kita santai. Ada pengharapan hidup kekal. Ada jaminan kemenangan dan sebagainya, sehingga kita tenang teduh dalam iman. Tapi, saudaraku, untuk kehidupan Tuhan tidak ingin kita santai. Artinya hidup seenaknya. Karena ada firman ini yang bilang, perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Nah, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan, kita harus serius memperhatikan cara hidup kita. Ini firman Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan gak bilang santai aja, Yesus sudah mati. Ya, hidup terserah kamu saja, sudah ditanggung dosanya, sudah pasti menang dan sebagainya. Tidak. Tuhan justru ingin kita jalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, segenap hati untuk Tuhan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Kita perlu evaluasi bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita mengalami hubungan yang intim atau hambar, saudaraku. Kita perlu evaluasi
Apakah kita puas dengan Tuhan? Saya percaya kalau kita puas dengan Tuhan, maka kita tidak ingin dipuaskan dengan hal lain. Ya, banyak orang ingin dipuaskan dengan banyak hal. Mereka pergi dari hiburan yang satu ke hiburan yang lain. Saya percaya itu gambaran cermin dari jiwa yang kosong. Ketika jiwa kita dipuaskan oleh Tuhan, saudara tidak akan mencari, saudara kenyang, saudara puas dengan hadirat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Saudara tidak akan mencari hal-hal lain, saudaraku. Ya, kita bisa menikmati apa yang Tuhan karuniakan, tapi tidak itu kepuasan utama hati dan hidup kita dan batin kita. Kita puas dengan Tuhan. Kita juga bisa evaluasi sebetulnya kita ini takut akan apa dalam kehidupan ini. Kita takut akan Tuhan kah? Atau kita takut akan situasi? Ya, kita takut akan Tuhan atau kita takut akan COVID? Saudara? Kita takut akan Tuhan atau kita takut akan ekonomi? Kita takut akan Tuhan atau kita takut akan masa depan anak kita, masa depan keluarga kita. Apalagi kalau kita mengalami pensiun di masa yang sulit ini. Saya percaya banyak orang sedang ketakutan, khususnya berhubungan dengan masa depan, masa pensiun, masa hari tua, dan lain-lain, saudaraku. Dengan sekolah anak dan lain-lain. Nah, tapi saya percaya kita evaluasi, kita perhatikan hidup kita, bukan untuk dipenuhi dengan ketakutan, tapi takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Hidup kita penuh dengan takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan memenuhi hati kita, saya percaya kita tidak takut akan masa depan. Yang kita takutkan kalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu kita takut. Nah, kemudian firman Tuhan bilang, hendaklah kita hidup seperti orang yang arif, saudara, yang bijak, yang berhikmat. Jangan bebal, sebaliknya. Pergunakan waktu yang ada. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin beritahu saudara, kita semua punya panggilan yang sangat mulia untuk kita kerjakan. Panggilan hidup yang mulia untuk kita lakukan. Ya, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita untuk kita capai. Ada potensi ilahi yang Tuhan sudah berikan. Kalau bilang potensi, berarti belum selesai. Artinya potensi, baru potensinya diberi kemampuannya. Tapi belum berarti kita sudah meraihnya. Kita punya kemampuan untuk meraih masa depan yang gilang gemilang, kemuliaan yang luar biasa daripada Allah. Potensi itu sudah ada, sudah diberikan, saudara. Yesus mati sudah memberikan segala yang kita perlukan untuk kita berhasil. Tapi bukan Yesus mati, bahwa kita sudah selesai, sudah berhasil, sudah nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau begitu, diangkat aja ke surga, saudaraku. Ya, karena saudara sudah selesai, Yesus sudah selesai, saudara juga sudah selesai, diangkat aja ke surga. Tidak, saudara. Selama kita masih ada tugas, panggilan ilahi yang mulia. Nah, karena itu katanya jangan bebal. Pergunakan waktu yang ada. Tuhan ingin kita menggunakan waktu yang ada, bukan diam saja. Orang arif, dia menggunakan waktu yang ada. Dia tahu panggilan Tuhan, dia tahu potensi Tuhan diberikan, dia mengerjakannya, menggunakan dengan segenap hati, supaya dia meraih maksud Tuhan, supaya dia mencapai maksud Tuhan dalam satu kehidupan yang maksimal, saudara. Jadi bukan diam saja. Nah, saudara, waktu-waktu ini, kata firman Tuhan, jahat. Maksudnya apa, saudara? Kita bisa kehilangan kesempatan ketika kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Ada potensi, tapi ada juga kesempatan. Ada waktu, saudara. Ya, Tuhan beri potensi, tapi kesempatannya kadang-kadang kita nunggu satu saat yang tepat untuk menyalurkan potensi tersebut. Nah, tapi kerap kali karena kita santai, waktu yang Tuhan berikan ketika kesempatannya ada, kita tidak menggunakan dengan potensi yang ada, sehingga kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan untuk mencapai maksimal dalam potensi ilahi, hasil maksimal yang Tuhan inginkan. Nah, kita lanjut lagi, firman Tuhan bilang juga jangan mabuk anggur. Ya, mabuk artinya kita tidak terkendali, saudara. Ya, orang mabuk tidak terkendali, tidak bisa mengontrol dirinya, secara tidak sadar melakukan apa yang tidak dia mau sebetulnya ketika kalau dia sadar. Nah, sering kali kita mabuk, ya, atau tenggelam. Tenggelam itu bukan hanya mabuk anggur saja, tapi kita bisa mabuk dalam kemapanan, kesenangan. Ya, kita bisa mabuk dari kesenangan yang satu ke kesenangan yang lain, dari holiday satu ke holiday yang lain.
Kalau mabuk artinya kita tidak sadar tugas kita yang sesungguhnya adalah memuliakan nama Tuhan, mencapai hal maksimal yang Tuhan lakukan, melakukan pekerjaan Tuhan yang indah, yang terbaik untuk Dia. Tapi karena kita mabuk dalam hal-hal yang tidak esensi, saudaraku, kita bisa tenggelam dalam hiburan satu ke hiburan lain, tadi holiday satu ke holiday lain. Atau kita mabuk dalam mengejar karir, mengejar uang dan sebagainya yang tidak pernah akan berhenti. Atau bisa juga kita mabuk dalam kesenangan, akan gadget, akan hiburan, dan lain-lain, saudaraku. Tadi saya sudah katakan, kalau jiwa kita penuh dengan Tuhan, pasti tidak ada kesenangan lain yang bisa mengganggu hidup kita. Tapi kalau jiwa kita kosong, kita tidak penuh dengan hadirat Tuhan, pasti kita haus dengan hal-hal lain dan mengejar, mencari hal-hal yang tadi ya, kesenangan untuk menyenangkan hati kita. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yang firman Tuhan katakan, supaya kita evaluasi, apakah hidup kita atau kata-kata kita penuh dengan pujian, firman, encouragement. Katanya, hendaklah kamu satu sama lain itu menyanyikan mazmur. Jadi sama satu lain bukan penuh dengan teguran, penuh dengan maki-maki, penuh dengan kekecewaan. Tidak, saudara. Yang Tuhan ingat kita satu sama lain penuh dengan kasih, kata-kata penghiburan, encouragement, kata-kata firman, saudaraku, disampaikan, itu yang dipenuhi. Bisa kita sekali-sekali menegur untuk kebaikan dengan firman Tuhan dalam cara yang indah dan ajaib, dengan penuh hormat, saudaraku. Kemudian juga ucapkan syukur. Tuhan ingin kita penuh dengan pengucapan syukur. Nah, hari-hari ini banyak masalah, banyak problem, banyak orang kena PHK, kena COVID, keluarga dipanggil, sehingga banyak orang merasa pahit, ketakutan, pedih. Lalu keluarlah ucapan-ucapan, ya, bukannya ucapan syukur, tapi ucapan kepedihan, komplain, yang lihat sesuatu nggak proper sedikit, nggak benar sedikit, komplain. Melihat kerjaan nggak benar sedikit, komplain. Teman nggak benar sedikit, komplain. Gereja kelihatan nggak sesuai sedikit dengan dirinya, komplain. Tuhan ingin kita bukan fokus kepada kepahitan, kepada komplain, saudara. Yang Tuhan inginkan, saudara, fokus kepada apa yang indah yang Tuhan sudah kerjakan. Kita punya banyak kesulitan, tantangan, tapi percayalah kalau mata kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan memimpin kita, maka kita pasti tidak takut menyongsong tantangan demi tantangan. Tapi karena mata kita sering terpaku pada satu kesulitan di depan, kita lupa dengan masalah besar yang Tuhan sudah tolong di belakang kita. Kita lupa dengan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa Tuhan sudah tolong, saudara. Hari-hari ini kita harus membayar ya 550 juta setiap bulan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, hal ini tidak mudah, saudaraku. Ya, bagi kita butuh mujizat Tuhan dan kita percaya Tuhan sudah berikan mujizatnya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, saudaraku, betapa dahsyatnya kita sudah melalui 8 miliar, kita sudah membayar sekitar 8 miliar. Itu juga jauh di luar kemampuan kita. Nah, secara pribadi saya percaya setiap orang punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang di luar kemampuan kita. Saya percaya, saudara. Nah, kalau itu yang terus kita perhatikan, yang terus kita ingat terus dalam hati kita, saya percaya hatinya akan melimpah dengan syukur. Bukan kekecewaan, bukan kepahitan, bukan ketakutan akan masa depan, akan persoalan. Tapi rasa syukur, saudaraku, yang membuat kita siap untuk memuliakan Tuhan. Membuat mental kita kuat. Sebab saya percaya orang yang penuh dengan Tuhan tidak akan berhasil dalam hidupnya. Percaya kata saya, penuhi hidup dan keluhan kau tidak akan pernah maksimal mencapai panggilan Tuhan yang ajaib. Iman kau pasti lenyap ketika hidupmu punya keluhan. Karaktermu pasti tidak disukai orang ketika engkau banyak komplain dan keluhan. Tapi ketika engkau terus dengan senyum menghadapi tantangan, dengan rasa syukur pada apa yang Allah sudah buat, saya percaya engkau berani menyongsong tantangan demi tantangan, dan orang sekitar akan melihat kemuliaan Allah di dalam saudara, dan akan mengangkat saudara tinggi-tinggi, akan menghormati saudara, akan membawa saudara menghadapi tantangan-tantangan, mempercayakan saudara karena lihat saudara
orang-orang yang berkarakter. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita song-song tahun depan dengan keempat hal yang disampaikan oleh Efesus pasal 5 tadi, yaitu dengan kita mau evaluasi cara hidup kita mau jadi orang arif yang gunakan waktu, kita tidak mabuk anggur, kita juga mau kata-kata pujian, ucapan syukur, dan yang terakhir juga kita harus mengerti kehendak Tuhan. Orang arif itu dengar suara Tuhan, mengerti. Sebelum mengerti kita harus dengar. Dunia ini penuh dengan suara ketakutan, suara negatif, suara kotor, saudaraku. Kalau itu yang menjadi fokus kehidupan kita, maka pikiran kita kotor, hati kita juga ketakutan, hati kita dendam dan sebagainya. Tapi kalau suara Tuhan yang indah yang kita dengar, yang sering kita dengar, yang terus kita cari, maka saya percaya itu akan menuntut hidup kita dengan luar biasa. Nah, orang arif, dia tahu suara Tuhan, dia cari, dia dengar, dia fokus, serius mendengarkan Tuhan untuk hidupnya, untuk pelayanannya, dia akan tahu. Tapi orang yang bebal, dia nggak tahu. Ya. Saya beri contoh tentang orang yang dalam pertandingan tinju, 2 petinju. Yang satu lebih kuat, tapi dia sedikit bodoh, bebal. Dia bodoh, bebal. Yang satu arif. Nah, yang lebih kuat ini dia pikir, pokoknya saya pukul terus, hajar terus, pasti dia jatuh, dia lebih lemah dari saya. Tapi yang lebih lemah ini arif dia. Oh, saya ingin bertinju dengan hikmat. Biarkan dia asal pukul sampai kehilangan tenaganya, saya tahan, hindar terus, saya jaga jarak terus. Dan yang satu ini terus memukul, pokoknya sedapat mungkin dengan nafsu, dia pukul, dia lihat kesempatan pukul, terus dia pukul saja sembarang, kena badan atau kemana. Tapi yang bijak ini terus melindungi bagian-bagian vital sambil mencari kesempatan dan menunggu sang orang kuat ini lelah. Nah, ketika makin lama tenaganya mulai terkuras, yang kuat ini dan yang bijak ini menunggu kesempatan pada titik lemahnya, dan begitu dia melihat, dia langsung hantam ke titik lemah, dan itu membuat orang kuat ini keadaannya semakin lemah, dan akhirnya dimenangkan oleh orang yang arif ini. Saudara, seringkali kita melayani Tuhan seperti petinju yang bodoh ini. Asal mukul, banyak orang ingin melayani Tuhan, tapi lalu lakukan apa yang dia suka. Bukan apa yang Tuhan mau dan bukan hikmat Tuhan. Akibatnya dia seperti petinju yang memukul tapi tidak kena sasaran yang tepat. Tuhan punya rencana yang pas. Tuhan punya hikmat yang luar biasa. Agar hasilnya juga efektif, saudaraku. Bukan asal sembarang memukul. Kalau kita tidak dengar suara Tuhan, kita seperti petinju yang sembarang memukul. Ya, tiap hari kita bisa keluar. Tiap hari kita sepertinya berbuat baik. Tapi bukan hal-hal utama yang kita lakukan. Saya beri contoh yang kedua. Ada seorang bapak punya 2 anak. Anaknya adalah anak yang sulung, ada anak yang bungsu. Yang sulung bapaknya beri perintah. Anakku, katanya, pergilah beli makanan di warung sana yang agak jauh, kau beli beras dan makanan. Baik Bapak, kata yang tua, lalu dia pergi. Di tengah jalan dia lihat anaknya yang bungsu. Adiknya yang bungsu itu ketabrak mobil, jatuh ke samping. Lalu dia bilang, wah, saya sedang disuruh Bapak, masih bodoh. Saya punya tanggung jawab tugas yang penting disuruh Bapak. Lalu dia pergi. 2 jam kemudian dia kembali ke rumah dan adiknya sudah dimasukkan rumah sakit. Lalu bapaknya memarahi dia. Hai, sulung, kenapa engkau tidak menolong adikmu di tengah jalan? Dia hampir mati, untung ada orang yang bawa dia ke rumah sakit. Tapi kamu gak peduli. Kan Bapak suruh saya melakukan apa yang Bapak mau. Bukankah, kata bapaknya, aku mengajari engkau. Lakukan, aku mengasihi pribadi adikmu lebih daripada pekerjaan. Dan engkau harus tahu hal yang paling utama, kasihlah. Tuhan kasihlah. Bapak kasih adik itu lebih utama daripada
pekerjaan yang Bapak suruh. Bukankah aku sering mengajarkan? Rupanya anak yang sulung ini jarang dengar, jarang belajar. Sehingga tidak tahu bahwa yang utama bagi bapaknya adalah mengasihi satu sama lain adiknya. Mengutamakan keselamatan satu sama lain daripada melakukan pekerjaan. Dan dia tidak tahu. Sehingga dia melakukan hal yang bodoh. Sehingga dia dimarahi bapaknya dan tidak berkenan bapaknya. Andai kata dia tolong adiknya, dia tinggalkan. Dia bawa ke rumah sakit lalu dia lapor ke bapaknya. Bapaknya akan sama berterima kasih. Engkau melakukan yang baik anak. Tapi dia tidak. Dalam kebodohan dia mengira dia melakukan kehendak Bapa. Tapi sesungguhnya dia menentang bapaknya. Sesungguhnya dia menimbulkan kemarahan kepada bapaknya. Sesungguhnya dia seperti mengusir bapaknya yang begitu mengasihi dirinya dan adiknya itu. Dan orang bapak tidak tahu kehendak Tuhan. Sepertinya berbuat banyak, tapi di hadapan Tuhan zero. Tidak ada artinya. Karena hal yang hakiki dia abaikan. Hal yang tidak utama dia lakukan, saudara. Kita juga perlu memperhatikan buah. Saya percaya Tuhan ingin berbuah. Ya, kehendak Tuhan itu berhubungan dengan buah. Kalau kita lakukan kehendak Tuhan, pasti berbuah lebat, kata Tuhan. Siapa tinggal di dalam aku, dan dalam firman-Ku artinya mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka dia berbuah lebat. Ranting yang tidak berbuah dipotong, tapi yang berbuah dibersihkan supaya makin bertambah. Kita perlu lihat buah kita juga, saudara. Saya percaya ini akhir-akhir ini kita merenungkan tentang perkembangan gereja dan kita datang ke hadapan Tuhan dan mengevaluasi kenapa perkembangan sedikit. Saya tahu beberapa wilayah kerja keras, tapi kita salah strategi. Ya, kita terlampau banyak ibadah sehingga tiap ibadah itu memerlukan 20 pekerja. Jadi kalau satu tempat ibadah ada 100 orang, kemudian 2 kali ibadah 20 sudah 40. Akibatnya yang sibuk setiap minggu orang yang itu-itu aja pekerjanya. Lalu mereka tidak punya banyak waktu untuk mengunjungi, banyak waktu untuk melayani. Mereka hanya habis waktu untuk latihan, kemudian di gereja, latihan lagi di gereja, dan terus berulang-ulang. Sehingga pelayanan di luar itu tidak ada sama sekali atau sangat berkurang. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita perlu benchmark juga, memperhatikan perkembangan yang lain dan melihat apa yang Tuhan sedang lakukan di tempat lain. Kenapa tidak di kita, apa yang salah di kita. Dan kita perlu berjalan dalam kehendak dan hikmat Tuhan. Kita perlu melangkah dalam iman. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita ingin lihat tentang suara Tuhan di tahun di tahun 2021. Tema kita adalah God's Kingdom Reign, Unlimited Harvest dan Prosperity. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang diam bisu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang punya kehendak. Tuhan yang ingin mengarahkan kita. Tuhan yang rajin mengarahkan kita. Tuhan yang bersuara. Dan tahun demi tahun kita mengalami suara Tuhan. Dan saya ingat ketika banyak orang menyampaikan nubuatan yang buruk tentang negara kita. Tapi kita dapat nubuatan yang sebaliknya. Dan itu menuntun kita, menguatkan kita untuk melangkah. Dan terus meraih kemenangan demi kemenangan. Dan itu terjadi. Ternyata nubuatan buruk untuk negara kita tidak terjadi hal yang sebaliknya. Perbaikan demi kebaikan, keindahan-keindahan untuk bangsa kita, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan berikan firman Tuhan untuk bangsa kita, untuk posisi kita di tengah-tengah bangsa. Ya. Tema kita 2001, God's Kingdom Reign, Unlimited Harvest dan Prosperity. Nah, kalau kita lihat suara Tuhan, yang pasti di situ ada janji Tuhan. Amin, saudara. Tuhan katakan God's Kingdom Reign. Dia memerintahkan kita untuk memerintah bersama dia, tapi dia juga berjanji. Tuhan berikan unlimited harvest. Dia perintahkan, tapi dia juga berikan janji. Karena dia akan memberikan tuaian berkelimpahan. Nah, karena dia adalah Allah, dia tidak berdusta, dia pasti menggenapinya. Yang pertama, pasti ada janji Allah yang bisa kita pegang. Amin, saudara. Ada janji di Alkitab, tapi ada janji-janji spesifik tahun demi tahun yang Tuhan sampaikan. Dan juga saya percaya dalam kehidupan saudara,
ada janji spesifik yang Tuhan mau bicara ke hati saudara. Ada suara Tuhan untuk tahun 2021 secara pribadi, tapi inilah suara Tuhan untuk kita bersama gereja Tuhan. Kita percaya Tuhan berjanji tuaian yang berkelimpahan dan keberhasilan, kemakmuran. Oke, kita lihat lagi. Hal yang kedua, bukan hanya janji, tapi itu merupakan calling atau visi, panggilan mulia, tugas dan goals. Satu sisi ada janji, tapi sisi lain juga ada tugas. Ada janji, Abraham kamu akan menjadi katanya Bapa bangsa-bangsa. Kamu akan mendapati tanah yang berlimpah susu dan madu, dan keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tapi kamu juga harus capai jalannya. Kamu harus pergi ke tanahnya dulu, tanah Kanaan. Nah, ada panggilan kamu ke Kanaan, karena tanah itu akan diberikan kepadamu. Dan disitulah nanti keturunanmu akan duduk. Dia dipanggil untuk datang, lalu Abraham datang. Jadi di balik janji ada calling, visi yang mulia. Untuk kita memenuhi panggilan, memenuhi janji itu. Untuk kita mengerjakan, bukan hanya janji, tapi harus kita kerjakan. Tapi juga itu panggilan, itu tugas yang harus kita raih, kerjakan. Nah, hal yang ketiga saya ingin sampaikan saudara, di dalam suara Tuhan itu ada inspirasi. Inspirasi memberi pencerahan saudara. Ya, tahun kemarin kita menghadapi badai COVID saudara. Tapi saya ingat di 2019 akhir pada acara Natal kembali kita dapat terima God's visi, suara Tuhan, God's Kingdom Authority. Tuhan berotoritas, bukan apapun juga, tapi Tuhan. Dan di situ saya, kalau sudah lihat di bumper kita, saya berkata jangan takut. Saya belum tahu bahwa ada sesuatu yang menakutkan di 2020 ini. Tapi sudah jangan takut, kita tidak dikalahkan oleh situasi, tapi kita itu menginspire kita, saudaraku, sehingga kita COVID datang. Kita berkata, saya berkata jangan takut. Tuhan sudah menginspirasi dari awal. Kita tidak takut, tidak kalah. Kita bergerak di luar dari ketakutan. Kita menembus batas ketakutan yang menimpa bangsa-bangsa, saudara. Jadi selalu suara Tuhan membangkitkan inspirasi, inspire kita untuk berani melangkah, untuk berani mengejar. Kita dari luar situasi menekan, ada kegelapan, tapi kita punya inspirasi. Suara Tuhan memberikan inspirasi, kita pasti bisa. Dan ini juga ada inspirasi Tuhan. Ada tuai yang besar nanti kita, membuat hati kita bergairah. Puji Tuhan. Kemudian juga ada keberhasilan. Puji Tuhan, kita bergairah. Inspirasi juga membangkitkan semangat, membangkitkan passion, saudaraku, gairah, kerja keras untuk mengejarnya. Dan juga kita tahu kalau Tuhan berikan inspirasi, kita bersemangat. Ini sama dengan Joshua dan Caleb ketika orang-orang down mentalnya mengatakan di depan itu raksasa tanah Kanaan memang hebat, tapi penjaganya kita tidak sanggup raksasa. Tapi Joshua dan Caleb terinspirasi dengan firman Tuhan. Tuhan sudah berikan, kita pasti menaklukkan raksasa itu, tidak ada apa-apanya. Jangan takut, mari kita maju. Inspirasi daripada janji Tuhan menginspire dua hamba Tuhan dengan iman, sehingga mereka berani dan tidak takut, saudaraku. Saya percaya Tuhan kasih suara, ada inspirasi untuk kita melangkah. God's Kingdom reign, Tuhan memerintah. Bukan COVID, bukan ekonomi. Unlimited harvest, tetap ada harvest yang berkelimpahan dan prosperity. Haleluya. Dan kita perlu juga melangkah dengan iman. Kalau suara Tuhan, kita harus melangkah dengan iman, datangi Kanaan dengan semua yang ada dan rebut. Ya, Kanaan itu direbut, saudaraku. Ya, Tuhan, indahnya sama Tuhan, kita punya Tuhan yang senang kerja sama kita. Dia nggak senang kerja sendirian. Bahkan dia ingin kita dipermuliakan lewat kerjaannya. Dia bisa kerja sendiri. Dia sanggup kerja tanpa kita. Dan kita nggak sanggup kerja sendiri. Kita perlu dia. Kalaupun kita taklukkan Kanaan, itu bukan kita, tapi kuasa Tuhan yang di dalam kita yang menaklukkan. Tapi dia ingin kita yang dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Ya, tapi di dalam setiap visi, di dalam setiap hal yang Tuhan janjikan, ada perang, kita harus rebut dengan iman. Ya, rebut
perang dan taklukkan. Sekalipun kemenangan sudah pasti, pemenangnya sudah pasti, kitalah pemenangnya karena Allah yang berperang untuk kita. Matius 16 ayat 18 katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Kalau salah satu suara Tuhan, God's Kingdom Reign, ini ayatnya Matius tadi, ayatnya dari Matius 16 tadi 18, Allah memberikan kunci kerajaan, kunci surga kepada kita, sehingga apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Dia Allah yang berdaulat, gereja pemerintah dan gereja Tuhan adalah tubuhnya di bumi. Kita tidak takluk pada apapun, kita pegang kunci kerajaan surga. Dan apa yang kita taklukkan di bumi tertakluk di surga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita perintahkan terikat atau terlepas. God's reign, Tuhan memerintah, dan kita bersama Tuhan memerintah. Kita pegang kunci, apa yang kita perintahkan terjadi di surga. Haleluya, saudara. Kita dibawa Tuhan untuk bersama-sama Tuhan ikut memerintahkan perubahan, takut akan Tuhan, kebaikan untuk banyak orang tersungkur di kaki Tuhan. Gereja memerintahkan perubahan. Gereja bukan terintimidasi, ikut takut, tapi memerintahkan keadaan berubah. Memerintahkan terjadi perubahan, yang sakit disembuhkan, yang frustasi kecewa ketika kita datang, terang yang luar biasa datang ke atas kehidupan dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, unlimited harvest dan prosperity, tuai yang berkelimpahan, itu janji Tuhan, dan Tuhan sudah melakukannya. Hari-hari ini kita tahu banyak orang dalam kegelapan, banyak orang dalam ketakutan, dan hati mereka merindukan pertolongan. Dan disitulah Injil terbuka bagi orang-orang demikian. Saya tahu banyak hati orang yang terbuka menantikan datangnya Injil dari agama apapun, saudara. Janji Tuhan, Tuhan sudah lakukan. Melalui COVID, melalui situasi ekonomi, banyak hati orang bergetar, ketakutan, tersungkur, dan menjadi siap untuk dituai. Tapi juga ada panggilan kita, tugas kita. Kanaan harus didatangi, panggilan kita sadar. Matius 8:19, jadikan segala bangsa muridku, itu panggilan kita. Nah, bawa tuain, kerjakan tuain, jadikan murid. Karena itu kita harus mendatangi Kanaan. Nah, kita harus datang, saudara, perangi dan taklukkan, beritakan, kemudian follow up, kunjungi, bawa, saudara, latih mereka. Kita perlu sama-sama dengan serius memikirkan hal ini. Tuhan janji, tapi Tuhan juga minta kita lakukan. Kita perlu lihat dalam situasi ini, saya percaya sangat mudah ketika kita ajak keluarga besar kita, family kita untuk datang ke Tuhan, itu sangat mudah. Dan sekarang tidak mengenal batas, dengan Zoom, dengan teknologi kita bisa menginjili jarak jauh. Family kita pasti bisa dibawa kepada Tuhan. Komunitas keliling kita juga dapat dibawa kepada Tuhan. Keadaannya sudah sangat-sangat terbuka, saudara. Banyak yang terbuka. Mari kita kerjakan bersama-sama, saudaraku. Saya percaya Tuhan sudah berjanji, Tuhan berlimpah, dan itu pasti digenapi. Dan kemudian hal yang terakhir, prosperity, kesuksesan dalam segala hal. Saya percaya Tuhan siap memberi kesuksesan, kelimpahan berkat. Sukses bukan hanya berkat jasmani, saudaraku, ya, properti, kelimpahan dan sebagainya, tapi juga meliputi kelimpahan sukacita, meliputi keberhasilan dalam karir, keberhasilan dalam keluarga. Sukses dalam arti yang seluas-luasnya Tuhan janjikan. Ya, banyak orang sukses hartanya tapi nggak sukses, kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan kehidupannya, tidak ada sukacita, banyak masalah, banyak problem. Tapi ada orang-orang yang melimpah dengan sukacita meskipun hartanya secukupnya Tuhan berikan, tidak kekurangan, saya percaya secukupnya, tapi kelimpahan dengan sukacita. Tapi saya percaya Tuhan mau berikan kedua-duanya. Dan ini masanya, kalau banyak orang kecewa, frustasi, mengalami kebangkrutan, saya yang bilang, saudara, Tuhan janjikan prosperity. Mari dengar suara Tuhan.
Ya, dengar suara Tuhan datang, Tuhan akan memimpin saudara keluar dari kegelapan, dari situasi kebangkrutan, dari situasi stagnasi ekonomi. Akan banyak orang-orang yang akan bangkit. Tapi dengarkan suara Tuhan. Ya, kemudian setelah dengar, kita melangkah, melakukan, saudara. Saya percaya Tuhan gak susah-susah. Tuhan bukan seperti ahli matematika yang mengajarkan matematika yang rumit kepada kita. Suara Tuhan simple, sederhana, sangat mudah. Dia tidak ingin jelimet, ingin kita seperti mengerjakan puzzle yang susah atau mengerjakan rumus matematika yang susah, memecahkan soal matematika. Tidak, saudaraku. Suara Tuhan bikin simple sekali, sederhana. Tapi mendengarnya perlu dengan hati. Ya, perlu dengan percaya. Perlu dengan keintiman dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buat saudara menembus kebuntuan ekonomi kalau kau mengalami kebangkrutan. Dan saya percaya saat ini juga ada yang Tuhan tolong bukakan. Ya, beberapa saudara akan ditolong bisnisnya dengan luar biasa. Ada ledakan yang luar biasa. Tapi sebentar saya akan berdoa, tapi saudara dengarkan suara Tuhan. Dan kita yang indah dan ajaib buat saya, bahwa Tuhan tidak pernah mulai dari apa yang tidak ada pada kita. Dia selalu mulai. Jadi tadi simpel dengar suaranya, lalu suaranya juga simpel, caranya juga simpel, sederhana, tidak aneh-aneh, saudara. Kalau Tuhan ingin memberkati saudara, lalu dia tanya, kenapa kamu gak punya modal 100 juta? Gak bisa dong diberkati. Dia bukan Allah, saudara. Tapi dia justru Allah yang luar biasa. Dari keberadaan kita yang seperti hampir tidak ada, seperti hampir nol ini, dia bisa bergerak dengan luar biasa. Saya ingatkan satu kisah tentang janda istri Nabi yang berhutang karena suaminya Nabi, dia berhutang banyak sehingga anaknya mau diambil untuk penebus, semuanya akan diambil. Lalu dia datang ke Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa tanya, kamu punya apa? Nah, ini indah. Hamba Tuhan ini mengerti persis. Dia nggak tanya, kenapa kamu nggak punya 100 juta? Kenapa nggak nabung dulu? Kenapa nggak bisa masak kue, nggak kursus bahasa Inggris, nggak bisa ngajar, nggak kursus akuntan, nggak kursus nggak, saudaraku. Kamu punya apa dia? Dia bilang, saya tinggal punya minyak dalam satu bejana. Oke, kata Nabi, pinjam. Nah, ini nggak susah-susah, saudaraku. Dia nggak bilang, udah nggak punya duit, suruh beli bejana, mana bisa, nggak mampu. Atau ya cari bejana di hutan sana. Tidak, saudara. Simpel aja. Di tetangga itu banyak bejana nggak kepake. Pinjam aja. Indah, saudaraku, bukan mujizat Tuhan untuk mengangkat seseorang itu. Nggak cari yang susah-susah. Suaranya simpel, caranya simpel, bergerak dari apa yang ada. Juga pinjam yang mudah, sekeliling ada bejana, pinjam. Lalu dia pinjam, tutup pintu. Maksudnya supaya imannya dia jangan diganggu. Kadang-kadang dia tuang minyaknya kebanyakan, orang akan bilang dia orang gila kali. Ya, minyak itu dituang di tempat yang banyak gitu ya. Tapi itu akan memakan imannya. Dia tutup pintu, lalu dia mulai tuang satu-satu. Setiap kali dia tuang, bejana yang dituangkannya itu penuh, bejananya ini tidak habis. Dia tuang lagi bejana itu penuh, yang ini tidak habis. Dan seterusnya sampai semua bejana penuh. Itu mujizatnya. Nah, sudah itu dia datang lagi ke Nabi Elisa. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi Elisa, jual semua, bayar hutangmu, dan hiduplah dari sisa. Nah, ini yang kelimpahan, saudara. Hutangnya terbayar, masalahnya selesai. 100% tidak ada hutang. Ya, saudara bayangkan, hutangnya besar sekali sehingga rumahnya akan diambil anaknya. Berarti lebih dari harga rumah, lebih dari harga anaknya. Ya, dijadikan budak, itu sangat mahal. Tapi itu terbayar semua. Dan tidak hanya hutangnya terbayar. Sebab kalau hutangnya terbayar, kemudian dia nggak bisa makan, dia ngutang lagi, saudara. Masalahnya nggak selesai. Tuhan kalau selesaikan masalah dengan tuntas, saudara. Dan dia bilang, sisanya gunakan untuk hidup, dan dia bisa hidup sampai akhir hayatnya dari sisa uang. Berarti sangat banyak. Haleluya Tuhan. Tuhan tidak mau memberi berkat seadanya, tapi berkelimpahan. Sampai masalahmu selesai, hutangmu habis. Tidak hanya itu, tapi sampai selesai sekolah anak-anakmu, sampai selesai hidup saudara, semuanya berkelimpahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin, saudara. Dia siap berikan prosperity, saudara. Itu janji Tuhan.
Tuhan rindu berikan pada kita semua, saudaraku. Yesus katakan dia sudah mati. Nah, dia yang kaya menjadi miskin, supaya saudara yang miskin jadi kaya. Dia kaya, datang ke dunia ini sebagai anak tukang kayu, yang miskin, supaya apa? Supaya saudara dan saya jadi kaya. Dia menanggung dosa kita supaya kita tidak harus tanggung dosa kita lagi. Dia menanggung kemiskinan kita. Kalau saudara bilang yang ikut Yesus nggak bisa kaya, kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sama aja kita bilang nggak bisa selamat. Karena Yesus berkata, aku menanggung dosamu supaya engkau selamat. Tapi aku juga menanggung kutuk dan kemiskinanmu supaya engkau kaya. Sekalipun kekayaan bukan segalanya. Yes, saya setuju. Kekayaan bukan segalanya, tapi dia bilang juga, aku sudah miskin supaya kamu jadi kaya. Lalu kita bilang nggak boleh kaya. Salah, saudara. Yang nggak boleh adalah kita menyembah kekayaan. Kita tergantung pada kekayaan. Kita pelit, saudaraku. Dia tidak berbagi. Tapi betapa indahnya ketika orang diberkati luar biasa dan dia memberkati pelayanan Tuhan besar-besaran, membuka tempat demi tempat, memberkati ribuan orang. Alangkah indahnya, saudara. Itu tujuannya, saudara. Haleluya, saya percaya ada banyak konglomerat yang akan dibangkitkan tengah-tengah kita sesuai janji. Tapi adakah orang yang dengar suara Tuhan? Saudara yang mau? Saya nggak peduli saudara nggak punya modal. Saya nggak peduli saudara kurang pandai bisnis, pendidikannya kecil. Enggak. Tuhan nggak tanya itu semua. Yang Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Dan tanya apa yang Tuhan suruh dengan apa yang ada. Dan itu juga tidak sulit prosesnya. Prosesnya nggak pelik-pelik. Harus sekolah di luar negeri dulu. Harus kerja di IBM dulu. Harus kerja di Citibank dulu baru kaya. Harus kerja di konglomerat di BCA dulu. Enggak rumit-rumit. Apa yang ada? Pinjam tetangga punya, nggak jauh-jauh tetangganya yang ada. Nggak usah jauh-jauh, pinjam aja. Nggak sulit orang pinjam. Orang-orang dulu mudah sekali kalau cuma pinjam. Mereka pinjamkan dan mereka tidak pakai. Haleluya, saudaraku, tidak sulit sampai Tuhan sedang membangkitkan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Dan saya juga akan berdoa untuk orang sakit. Percayalah Tuhan menyembuhkan. Saya mau doakan. Saya tahu ada orang yang Tuhan mau sembuhkan dari sakit tulang belakang, saraf kejepit, Tuhan mau sembuhkan. Yang kedua sakit kerongkongan paru-paru, Tuhan mau sembuhkan. Saya berdoa khusus untuk dua hal ini. Karena saya tahu Tuhan sedang menyembuhkan beberapa orang dari sakit pinggang dan sakit tenggorokan dan paru. Saya berdoa untuk yang sakit dulu. Saudara yang sakit paru ataupun pinggang, saraf kejepit, punggung, pegang. Tuhan mau sembuhkan saudara saat ini. Dan kalau saya doakan saat itu juga saudara sudah sembuhkan. Seringkali saya tanya orang yang doakan, kapan saudara disembuhkan? Dia bilang nanti kalau sudah hilang sakitnya. Itu iman yang salah. Karena itu artinya kita tidak percaya bahwa kita pasti disembuhkan. Kita percaya sudah sembuh kalau sudah tidak sakit lagi. Itu bukan iman. Tapi pada saat kita percaya, saat kita doakan, saat itu kita terima, kita sudah disembuhkan. Itu iman. Percayalah bahwa apa yang kita minta doakan, kita sudah terima, sudah terjadi. Saya doakan. Pegang bagian yang sakit, tenggorokan, paru, dan juga mah. Saya percaya Tuhan jamah yang sakit mah saat ini. Mah aku Tuhan mau sembuhkan. Terima kasih Tuhan yang sakit tenggorokan, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Yang paru-paru juga Tuhan jamah jadi pulih dan bersih. Paru-paru basah, bersih, total, tidak ada sesak napas. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mahnya sakit, aku jamah dan sembuh saat ini juga. Terima kasih. Yang sakit tulang punggung, tulang belakang, di dalam nama Yesus saraf kejepit itu normal kembali. Punggung normal, tulang-tulangnya normal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Saya berdoa untuk sakit lain yang kanker apapun juga. Tuhan jamah yang kanker, Tuhan jamah yang sakit kepala, sakit pada kaki, tangan. Sakit jantung dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya ingin berdoa untuk saudara yang saat ini mau dengar suara Tuhan. Tuhan ingin angkat saudara, bisnis saudara. Bukan dari apa yang tidak saudara punya, tapi dari apa yang ada saat ini. Percayalah. Saudara berdoa bersama saya, angkat tangan saudara.
perubahan besar akan terjadi dalam hidup saudara. Bapak hamba berkati setiap hamba-hambamu yang mengangkat tangannya, diangkat bisnisnya, diangkat karirnya. Dari apa yang ada pada mereka, Engkau akan mengangkat mereka tinggi-tinggi. Engkau yang berfirman, Engkau memerat dari gerejamu, dari tengah-tengah gerejamu. Jadilah sesuai perkataanmu. Tuhan mengangkat pengusaha-pengusaha baru yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Saudara juga berdoa. Kalau Tuhan suruh untuk memberi, untuk ya ada sendal, mari saudara beri. Tuhan ingin kita semua terlibat. Jangan seorang pun yang jadi penonton. Tapi kita semua ikut mengelilingi Yeriko. Ikut proses iman dalam merobohkan tembok Yeriko yang sudah roboh. Tapi ada proses iman yang sedang kita jalani bersama. Saudara ambil bagian dengan segenap hati. Dan saya percaya. Kalau semua ambil bagian, kemuliaan Tuhan dahsyat dan ajaib. Dan khusus untuk hidupmu sendiri akan dirubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sedang bekerja di GKD Center, dan Tuhan berkati setiap orang yang memberi, yang terus memberi diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara-saudara. Kita datang pada Tuhan, kita akan tutup. Damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan yang ajaib menyertai saudara. Engkau dibangkitkan, engkau digairahkan untuk mencari jiwa-jiwa, membawa tuayan yang banyak ke hadapan Tuhan. Engkau digairahkan untuk menyembuhkan yang sakit. Engkau juga diberi semangat inspirasi untuk membuka usaha, melakukan terobosan ekonomi untuk jadi berkat besar bagi banyak orang. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk ajaib. Kembalilah ke tempat engkau bekerja, ke tetangga-tetanggamu, menangkan banyak jiwa bagi Tuhan, sembuhkan yang sakit oleh anugerah Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, dan sejahtera engkau jadilah kuat, diberkati. Haleluya, penuh damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara untuk ikut ibadah. Saya percaya tahun ini pasti luar biasa bagi hidup saudara. Dan kalau saudara ada beban doa, ada pergumulan, ada call center kami, saudara hubungi 0822 39 400 400. Saudara bisa WA, saudara bisa minta didoakan secara online WA, atau saudara bisa minta juga dilayani merupakan kunjungan. Kami hamba-hamba Tuhan dengan segenap hati ingin melayani saudara, dan kami percaya saudara pasti disembuhkan, pasti dijamah. Tangisanmu akan berubah jadi sukacita. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati saudara semua. Selamat tahun baru di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan.